Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling? Seperti apa gambarannya? Apa yang dilakukan? Apa hak dan kewajiban dari seorang yang memberikan bimbingan konseling? Akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Apa sih bimbingan konseling itu? Ada yang sudah paham? Boleh tulis di kolom komentar. Pengertian bimbingan menurut ahli gitu ya. Di sini saya sampaikan menurut Miller dan Winkler. Ya. Sedangkan menurut Miller mengartikan bahwa bimbingan adalah suatu proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum di sekolah, keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Sedangkan menurut Winkler mengungkapkan bahwa guidance mempunyai hubungan dengan guiding ya, showing a way atau menunjukkan jalan, leading memimpin, conducting atau menuntun, giving instruction atau memberikan petunjuk, regulating mengatur, governing mengarahkan, dan giving advice gitu ya, yang atau memberikan nasihat. Jadi bimbingan pada intinya yaitu proses memberikan bantuan ya kepada individu yang membutuhkan dengan cara menunjukkan jalan yang benar seperti apa, memimpin dalam menggali potensi dari si individu tersebut ya, dan juga memberikan petunjuk-petunjuk yang tepat untuk mendapatkan solusi yang sesuai. Unsur pokok bimbingan diantaranya yang pertama ada pelayanan. Bimbingan merupakan suatu proses ya yang dinamakan bimbingan tidak bisa sekali jadi, tapi bisa bertemu berulang kali karena itu adalah suatu proses. Yang kedua, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan. Ya, kita sebagai guru nanti, guru BK, itu adalah memberikan bantuan kepada siswa-siswi kita. Oke. Lantas bantuan seperti apa? Banyak hal, termasuk kita memfasilitasi pemikiran siswa-siswi kita untuk memecahkan suatu masalah. Bantuan tidak harus berupa materi, tapi sumbangsih pikiran atau arah jalan masa depan itu termasuk juga dalam bantuan kalau di guru BK. Yang ketiga, bantuan diberikan kepada individu baik perorangan maupun kelompok. Jadi bisa secara individual maupun secara berkelompok. Yang keempat, pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh dan atas kekuatan klien sendiri. Jadi sebagai guru BK, seyogyanya hanyalah menjadi fasilitator bagi anak-anak sekolah nanti, bukan untuk mendetailkan solusinya, tapi memancing supaya si para peserta didik ini bisa memunculkan solusi dalam dirinya sendiri. Akan tetapi, karena ini masih dalam konteks sekolah dasar, bisa jadi itu belum dapat dilakukan, sehingga sebagai guru BK harus kerja keras untuk menggali kekuatan dari para siswa-siswi ini, ataupun memberikan contoh pemecahan masalah. Yang kelima, bimbingan tidak hanya diberikan untuk kelompok umur tertentu saja, artinya bimbingan ini bisa diberikan mulai dari umur 0 sampai usia kematian, seperti itu. Yang keenam, bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli, yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian yang terpilih dan telah memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bidang bimbingan dan konseling. Ya, kalian ini sedang kita latih untuk bisa memberikan bimbingan kepada siswa-siswi. Yang ketujuh,
bimbingan tidak selayaknya memaksakan keinginan-keinginannya kepada klien. Karena klien mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan arah dan jalan hidupnya sendiri, sepanjang dia tidak mencampuri hak-hak orang lain, ya. Jadi kita tidak boleh terlalu memaksakan kehendak sebagai seorang guru, tapi tadi ya memancing atau memfasilitasi keinginan dari si klien atau siswa-siswi kita. Bimbingan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Bantuan dimaksud adalah bantuan yang bersifat psikologis, ya. Tadi saya sampaikan tidak hanya berupa materi saja, tapi yang berkaitan dengan psikologisnya. Sedangkan konseling, gitu ya, dalam bimbingan konseling kan tadi sudah kita bahas bimbingannya. Sekarang kita bahas konselingnya. Di sini saya sampaikan beberapa definisi dari ahli yang menyampaikan tentang pengertian dari konseling. Di antaranya, yang pertama, Division of Counseling Psychology. Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individual mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan optimal. Kemampuan pribadi yang dimilikinya, proses tersebut dapat terjadi setiap waktu, ya, kalau menurut definisi konseling psikologi. Kemudian yang kedua, menurut McDaniel, ia mengatakan bahwa suatu rangkaian pertemuan langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kepadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Scherzer dan Stone mengatakan bahwa konseling adalah interaksi yang terjadi antara dua orang individu. Masing-masing disebut konselor dan klien. Terjadi dalam suasana yang profesional. Kalau hanya tatap muka ngobrol bareng itu nanti tidak bisa dikatakan dengan konseling. Tapi kalau sudah ada tujuannya, sudah ada perjanjiannya, itu bisa dikatakan dengan konseling. Yang keempat, menurut John, mengartikan bahwa konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana ia dapat bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah itu. Kesamaan ciri konseling dari para ahli tadi, gitu ya. Di sini bisa dapat saya tarik kesimpulan bahwa konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung, mengemukakan dan memperhatikan dengan seksama isi pembicaraan, gerakan-gerakan isyarat, pandangan mata, dan gerakan-gerakan lainnya dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman kedua belah pihak yang terlibat di dalam interaksi itu. Yang kedua, model interaksi di dalam konseling itu terbatas pada dimensi verbal, yaitu konselor dan klien saling berbicara. Yang ketiga, interaksi antara konselor dan klien berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah kepada pencapaian tujuan. Dan yang keempat, yaitu tujuan dari hubungan konseling ialah terjadinya perubahan, ya, terjadinya perubahan pada tingkah laku klien atau peserta didik. Ini adalah kesamaan ciri konseling dari para ahli yang tadi saya kemukakan. Tujuan umum bimbingan konseling. Tujuan umum adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, ya, seperti kemampuan dasar dan bakatnya atau minatnya. Berbagai latar belakang yang ada, latar belakang keluarga, pendidikan, status ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif di lingkungannya. Sedangkan tujuan khususnya yaitu merupakan penjabaran tujuan umum
yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Asas bimbingan dan konseling terbagi dalam beberapa hal. Ada asas kerahasiaan. Artinya seorang konselor atau guru BK tidak boleh membocorkan rahasia dari kliennya atau peserta didiknya. Yang mana hasil konselingnya diberikan kepada guru yang lain atau kepada siswa yang lain atau kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau seizin dari si klien atau tanpa ada suatu bentuk perjanjian. Oke. Yang kedua, asas kesukarelaan. Klien maupun peserta didik datang kepada guru BK atau konselor harus dengan sadar, sukarela bahwa dirinya akan dibantu. Kalau dia terpaksa, jangan kita layani. Nanti di kemudian hari ada masalah, kita yang kena. Yang ketiga, asas keterbukaan. Klien atau peserta didik yang ingin mendapatkan bantuan dari guru BK maupun konselor harus terbuka semua masalahnya. Kalau ada yang ingin ditutup-tutupi, ya masalahnya tidak akan selesai. Yang keempat, asas kegiatan. Gitu ya. Ini berlangsung secara sadar. Kemudian yang kelima adalah asas kemandirian. Klien nantinya akan menjalankan saran-saran dari BK atau konselor dengan mandiri secara individual. Asas kekinian dibahas menggunakan atau saran dengan saran-saran yang terkini, cara-cara terkini, menyesuaikan dengan generasi yang sekarang. Kedinamisan itu kita harus secara dinamis dalam berdiskusi, dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Kenormatifan ya harus sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Keahlian ya harus sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Apabila tidak bisa kita tangani karena kita merasa tidak ahli dalam situ, ya sebaiknya dirujuk kepada orang-orang yang lebih kompeten. Kalau teman-teman guru BK bisa dirujuk kepada keilmuan psikologi. Kalau masih belum bisa dengan keilmuan psikologi, bisa dirujuk kepada psikolog dan juga bisa dirujuk kepada psikolog spesialis sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian asas alih tangan kasus. Ini tadi saya sampaikan kelanjutan dari keahlian. Kalau tidak merasa ahli, ya sebaiknya dirujuk kepada orang yang lebih ahli. Dan yang terakhir adalah asas keterpaduan. Kalau kita sudah melimpahkan klien kita kepada orang yang lebih ahli, ya ada kalanya secara berkala, misalkan 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama, kita coba tanya ke orang yang kita limpahi kasusnya tentang perkembangan dari klien kita sebelumnya, ya, supaya kita juga bisa ada rasa tanggung jawab untuk ikut membantu, mungkin mencarikan informasi atau membantu dalam hal yang lain dalam penanganan klien yang kita rujuk itu. Kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling, diantaranya konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Tidak ya, memang terkadang guru BK memberikan poin-poin kepada siswa-siswi, nanti memberikan hukuman, dan apabila telah mengakumulasi poin-poinnya bisa mengeluarkan siswa dari sekolah, gitu ya, yang suka marah-marahin siswa-siswi, yang suka menghadang siswa-siswi di depan gerbang dan sebagainya, makanya dianggap polisi sekolah. Tidak, gitu ya. Bimbingan dan konseling guru BK bukan polisi sekolah, tapi harus bisa menjadi sahabat siswa-siswi untuk berkeluh kesah, untuk meningkatkan performanya di sekolah supaya bisa berprestasi. Ya, yang kedua, BK dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Tidak pemberian nasihat boleh, tapi di akhir. Di awal-awal jangan langsung memberikan nasihat ya kalau jadi guru BK, tapi biarkan mereka, para peserta didik ini, mengambil solusi sendiri dari pemikirannya. Barulah kalau memang sangat tidak sesuai dengan kenyataan, barulah kita sebagai guru BK untuk memberikan nasihat. BK dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja, tidak ya. BK
selayaknya, seharusnya menjadi sahabat semua siswa, baik siswa yang bodoh, siswa yang biasa saja, maupun siswa yang pintar, baik siswa yang nakal, siswa yang biasa saja, atau siswa yang berprestasi. Semua berhak untuk mendapatkan bimbingan dan konseling dari guru BK. Kemudian BK dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Tidak ya, BK harus punya plan, harus punya program dalam pendampingan siswa-siswi gitu ya. Baik nanti kelas 1 programnya apa, kelas 2 programnya apa, seterusnya sampai kelas 6 kalau di SD gitu ya. Dan yang terakhir, kesalahan yang terakhir, BK melayani orang yang sakit dan atau kurang normal. Tidak ya. Sekali lagi saya katakan tidak seperti itu, harus bisa melayani semua siswa. Kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling yang selanjutnya yaitu BK bekerja sendiri ya. Contohnya gini, konselor harus aktif sedangkan pihak lain pasif. Enggak ya, menganggap pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelayanan BK berpusat pada keluar pertama saja. Menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Nah, enggak seperti itu. Jadi konselor harus aktif. Yang sebenarnya yang harus aktif adalah klien. BK tidak hanya berpusat pada keluhan pertama, tapi bisa memprobing keluhan-keluhan yang lainnya, sehingga bisa mendapati masalah yang sebenar-benarnya sedang dihadapi. BK bukan pekerjaan yang mudah, dan tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Hanya guru BK yang terlatih saja. Dan tidak bisa disamakan juga bahwa pekerjaan BK adalah pekerjaan dokter dan psikiater. Beda ya. Dokter dan psikiater itu lebih mengarah kepada orang-orang gangguan jiwa yang harus mendapatkan pengobatan menggunakan obat-obat tertentu. Kalau BK, senjatanya adalah mulut dan kesabaran. Ya, mulut untuk berbicara, untuk mengarahkan kesabaran dalam menghadapi setiap siswa-siswi yang unik dan siswa-siswi yang memang keras kepala.